Kisah Sang Enggang Pemberani. Di sebuah hutan lebat yang tenang dan dihuni binatang-binatang bahagia, terdapat sebuah pohon besar yang tinggi menjulang. Pohon tersebut berdiri tegak bagaikan menara di antara pucuk-pucuk pohon lainnya. Pada batangnya terdapat sebuah lubang yang besar. Seisi hutan mengenali pohon tersebut. Itu adalah rumah seekor enggang pemberani yang telah hidup puluhan tahun lamanya. Dia selalu memberikan suara khasnya di pagi hari saat akan keluar dari sarangnya. Teriaknya sambil mengitari pucuk-pucuk pohon. Suaranya menggema di seluruh hutan, disusul dengan suara kepakan sayapnya. Semua binatang di hutan menghormati sang enggang. Jika dia terbang, binatang-binatang akan berhenti sebentar untuk memandangnya melintas di ketinggian. Bulu sang enggang selalu bersih. Paruh yang dimilikinya membuatnya terlihat sangat gagah. Setiap hari dia terbang tinggi di antara pohon-pohon. Buah adalah makanan kesukaannya. Tak jauh dari hutan lebat tersebut ada sebuah perkampungan petani. Mereka hidup sederhana dan bahagia di samping hutan tersebut. Setiap hari mereka menanam berbagai jenis biji-bijian. Ada padi, kacang-kacangan, dan aneka buah. Sang enggang sering melintasi perkampungan tersebut. Dia menyebarkan biji-bijian hingga tumbuh menjadi benih yang bisa ditanam oleh para petani. Suatu hari datang sekelompok orang. Mereka mengenakan pakaian yang terlihat mahal. Satu dari mereka mendekati seorang warga. Ternyata mereka adalah pemburu dari kota. Mereka menawarkan harga yang mahal jika warga bersedia menangkap binatang dari hutan lebat. Warga tergiur. Mereka lalu merencanakan sebuah perburuan. Keesokan harinya, saat fajar belum menyingsing, mereka berangkat ke hutan dengan senjata dan obor. Mereka mengendap-endap di dalam semak. Saat itu binatang-binatang di hutan sedang tertidur lelap. Enggang yang pemberani terjaga karena mendengar suara aneh di bawah. Dia keluar dari sarangnya dengan perlahan. Alangkah terkejutnya sang enggang ketika melihat nyala api. Terlebih segerombolan manusia bersenjata memasuki hutan. Segera dikepakkan sayapnya dan dia mengeluarkan suara khasnya dengan lantang. Kuk 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 kuk. Teriaknya. Suaranya bagaikan gelegar petir yang mengejutkan seisi hutan. Penghuni hutan tahu itu peringatan tanda bahaya. Mereka segera beranjak
dan berlari mencari tempat persembunyian di dalam belantara. Sementara rombongan pemburu yang kaget membidikan peluru dengan sigap ke arah sang enggang. Sayapnya terkena tembakan, namun dia masih berusaha terbang. Dicobanya mengepakkan sayap lebih cepat sambil mengawasi teman-temannya dari ketinggian. Dilihatnya teman-temannya satu persatu menghilang ke dalam rimba. Orang utan memberi isyarat agar ia terbang lebih cepat dan segera menjauh dari jangkauan pemburu. Tapi isyarat orang utan tersebut adalah hal terakhir yang mampu dilihatnya. Satu peluru lagi mendarat tepat di dadanya. Sang enggang terjatuh. Setelah kekacauan di pagi itu, seisi hutan tampak sepi. Para pemburu telah kembali ke perkampungan, membawa sang enggang pemberani yang telah menyelamatkan nyawa penghuni hutan. Seisi hutan tampak berduka. Mereka berkumpul di pohon tua sarang sang enggang, berharap sang enggang akan kembali. Hari berganti, namun pohon tua dengan lubang besar di batangnya itu tak pernah berpenghuni lagi. Sang enggang tak pernah kembali. Sementara itu tanaman di perkampungan dari tahun ke tahun semakin berkurang. Tak ada lagi yang menyebarkan biji-bijian. Lama-kelamaan perkampungan tersebut ditutupi kabut kesedihan. Biji-bijian tak lagi banyak. Makanan tak lagi melimpah. Penduduk di kampung tersebut jadi merana.